Oke, Anda boleh duduk kembali. Kalau boleh tahu, saya mau tanya, siapa yang hidup di zaman perintisan manusia purbakala? Bisa angkat tangan? Nggak ada ya? Berarti cuma saya. Saudara, karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita merayakan, saudara, anniversary GMS Jakarta. Sudah ke-20 tahun, tidak terasa suka dan duka, banyak tantangan. Tapi seperti tema pada bulan ini, yaitu temanya tentang iman. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam perkara supranatural atau berjalan dalam keajaiban. Saudara, nggak mungkin kita bisa melihat pertumbuhan, penyertaan Tuhan itu tanpa iman. Bahkan kenyataannya waktu Yesus datang di muka bumi, dia mencari iman. Saudara, sepanjang hari ini saya khusus memberikan seri khotbah tentang apa itu iman. Bagaimana hukum iman bekerja? Bagaimana kita bisa melepaskan iman? Saudara, apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Banyak orang percaya menganggap iman itu misteri. Kalau Anda paham, sebetulnya iman itu sangat simpel. Sayangnya mungkin kita belum pernah mendapatkan pengajaran atau pewahyuan tentang iman. Kenapa? Saudara, iman itu sederhana. Karena Tuhan minta untuk semua orang percaya itu hidup oleh iman. Firman-Nya berkata melalui Rasul Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil itu kuasa Allah. Saudara, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman. Seperti ada kata tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ekspektasi Tuhan adalah kita hidup oleh iman. Saudara, kita berjalan dengan iman. Hari demi hari, bukan hanya pada waktu krisis, tapi day by day dalam pekerjaan kita, rumah tangga, dalam mendidik anak kita, dalam kita melayani. Saudara, Tuhan ingin kita berhidup dari iman kepada iman. Katakan amin. Di sesi ini, di ibadah keberapa ini? Keempat, saya memberikan judul bagaimana kita bisa hidup berdasarkan iman dan bukan fakta. Saudara, kita belajar dari Abraham dan Sarah. Alkitab itu jujur. Walaupun Abraham itu dikatakan sebagai bapak orang beriman, tapi sebetulnya mereka itu pernah gagal, Abraham dan Sarah. Mereka pernah jatuh dalam keraguan. Ini yang terjadi, mereka menerima janji Allah. Mereka menikah itu menurut tradisi, orang laki-laki itu menikah sekitar usia 30 tahun, 25 sampai 30 tahun pada zaman itu. Kita asumsikan Abraham menikah umur 30 tahun. Dari sejak Abraham menikah dan usia Abraham dengan Sarah itu terpaut 10 tahun. Katakanlah mereka menikah umur 30, Abraham menikah umur 30. Bayangkan saudara, Abraham itu baru menerima janji bahwa mereka akan punya keturunan, itu umur 75. Bayangkan dari umur 30 sampai 75 itu berapa tahun saudara? 45 tahun. Bayangkan suami istri, mereka pastilah berharap, mereka pasti beriman untuk punya keturunan. Tapi selama berpuluh-puluh tahun, 45 tahun, saudara, mereka mengharapkan anak tapi gak punya anak. Baru menerima janji di Kejadian 12, ya Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, itu umur 75, katakan umur 75. Dan apa yang terjadi, waktu dia terima janji itu, waktu umur 75, saudara, mereka menunggu hari demi hari. Abraham menunggu. Umur 76, ternyata gak kunjung hamil istrinya. Umur 77 gak kunjung hamil. Saudara, umur 78, usianya tambah tua. Abraham lihat istrinya sudah tambah tua. Apalagi sudah menopause. Waduh, ini situasinya tambah mustahil. Saudara, ditunggu sampai hampir 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian Tuhan meneguhkan janjinya, saudara. Itu pun berarti dia umur 85. Kapan janjinya digenapi? Kita tahu Alkitab mengatakan waktu Abraham umur 100.
Jadi 10 tahun kemudian bahkan belum tergenapi sejak janji diberikan. Masih ada 15 tahun lagi. Dan yang luar biasa, waktu Abraham umur 99, Tuhan kembali mengingatkan janjinya. Saudara, dan Anda harus tahu, akhirnya mereka berdua sama seperti kita. Ketika kita menerima janji, kita amen dengan keras. Waktu kita keluar menghadapi realita, ternyata kadangkala realita bertentangan dengan janji. Kenyataan bertentangan dengan janji yang kita terima. Waktu awalnya kita amen dengan keras, sekarang ternyata kenyataan berkata sebaliknya. Kita mulai menyesuaikan iman kita dengan fakta. Betul atau betul? Saudara, waktu Anda terima janji, Anda amen dengan keras, Anda percaya. Tapi waktu Anda menunggu-nunggu, ternyata kenyataan berkata sebaliknya. Lalu apa yang terjadi? Kita cenderung mulai menyesuaikan diri dengan fakta. Sebetulnya itulah yang Abraham dan Sarah lakukan. Dari sejak mereka menerima janji, saudara, ditunggu-tunggu bertahun-tahun, 10 tahun gak tergenapi, 15 tahun gak tergenapi. Mereka akhirnya menyesuaikan diri dengan fakta. Saudara, mereka mulai beranggapan, oh mungkin dengan cara demikian. Mereka mungkin mulai meragukan, jangan-jangan maksud Tuhan itu adalah kamu punya keturunan lewat si Hagar ini. Jangan-jangan yang dimaksud keturunan itu keturunan ilahi, rohani, bukan anak sungguhan. Jangan-jangan kamu salah mendengar, kita mulai menyesuaikan iman kita dengan fakta kejadian yang ada di lapangan. Betul atau betul? Saudara. Dan terupa-rupanya Abraham dan Sarah, Abraham bapak orang beriman itu pernah gagal di dalam iman. Makanya Alkitab kita itu Alkitab yang jujur. Saudara. Sekalipun Abraham itu dikatakan bapak beriman, tapi Abraham itu pernah gagal. Saudara, persis seperti kita. Ini memberikan kita kabar baik. Kalau Abraham aja pernah gagal dan kemudian dia belajar beriman, berarti kita juga punya kans yang sama. Saudara, kita juga bisa belajar apa artinya hidup berdasarkan iman dan bukan fakta. Katakan amin. Saudara, lalu baru di umur 99, 1 tahun sebelum digenapi, Tuhan menjumpai Abraham dan kembali menyatakan janjinya. Coba kita buka sama-sama Kejadian 17, ayat 15 sampai 19. Ini persis 1 tahun. Selanjutnya, karena kalau Anda baca di Kejadian 17 ayat pertama, di situ Anda akan tahu. Oke, saudara. Atau kita buka aja ayat pertama, Kejadian 17 ayat pertama. Coba buka dulu ayat pertama. Kejadian 17 ayat pertama. Dor. Waktu Abraham berumur berapa? 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, bla 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 bla. Berarti setahun sebelum Tuhan menggenapi, Tuhan datang sama Abraham. Lalu kita baca ayat 15 sampai 19. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Sarai itu artinya princess, putri. Tetapi Sarah itu artinya ibu bangsa-bangsa. Aku akan memberkatinya dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu, perhatikan. Tertunduklah Abraham dan apa saudara? Tertawa. Gak percaya. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, jadi mau 100, saudara, melahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak, atau lebih tepatnya 89. Dan Abraham berkata kepadanya, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham itu masih menyesuaikan imannya dengan fakta. Dia masih berharap anak perjanjian yang dimaksudkan Tuhan itu ya melalui Ismail ini. Tetapi Allah berfirman,
Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Tahu nggak apa artinya Yitzhak itu? Ishak itu artinya tertawa. Kenapa? Ini jadi sindiran buat Abram. Gara-gara kamu tertawa tak kasih nama, tertawa supaya kamu tahu kamu pernah nggak percaya. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Abraham itu tertawa dan Abraham menyesuaikan imannya dengan fakta. Dia masih berharap anak perjanjian itu Ismail. Tapi bukan hanya Abraham yang tertawa karena ketidakpercayaan. Sarah pun gagal. Coba kita lihat Kejadian 18, satu pasal berikutnya. Kita baca ayat 10 dan 14 sampai 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Jadi ini Sarah umur 89, belum 90. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Lalu apa respon Sarah? Coba kita baca dulu ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid, sudah menopause. Sudah nggak mungkin lagi secara medis, secara biologis itu bisa melahirkan. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku, suamiku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu Tuhan menegur dengan kata-kata begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dari sini kita bisa tahu, Abram dan Sarah itu persis seperti kebanyakan dari kita. Ketika kita menerima janji Tuhan, dan ternyata ketika janji nggak sesuai dengan kenyataan, kita mulai menyesuaikan diri. Jangan-jangan yang dimaksud dengan anak ini anak rohani. Jangan-jangan yang dimaksud dengan anak ini dari Hagar. Mereka mulai menyesuaikan diri dan mulai memikirkan cara mereka sendiri. Siapa yang mengusulkan untuk punya anak dari Hagar? Itu Sarah sendiri. Dan ketika mereka menunggu 24 tahun gak kunjung tiba, Tuhan kembali 1 tahun persis sebelum Tuhan menggenapkan janjinya. Abraham tertawa. Mana mungkin aku yang sudah 100 tahun, istriku sudah 90 tahun akan bisa punya anak. Sarah juga sama, di dalam hati dia tertawa. Karena Sarah sudah mati haid, mungkinkah aku bisa melahirkan? Mungkinkah aku masih bisa punya birahi terhadap suamiku yang sudah tua ini? Tuhan tahu dan Tuhan menegur mereka berdua, adakah yang mustahil bagiku? Makanya Tuhan suruh untuk Abraham nanti anakmu kasih nama Yitzhak, kasih nama Ishak. Artinya tertawa. Dengan kata lain, saudara, Abraham dan Sarah itu pernah gagal. Bukankah persis seperti kita? Kita menerima janji Tuhan, tapi ternyata ketika kita melihat fakta di lapangan gak seperti yang Tuhan janjikan, kita mulai menyesuaikan diri dengan fakta. Tapi Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita hidup berdasarkan iman dan bukan fakta. Katakan amin. Tuhan mau kita untuk mempercayai Dia dan mengatasi keadaan kita. Tuhan tidak mau kita menyesuaikan iman kita dengan fakta, tapi Tuhan ingin kita mengatasi atau mengubah fakta dengan iman kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita semua menghidupi iman, bukan menghidupi fakta. Tuhan mau kita menghadapi fakta kita dengan iman. Tuhan mau kita hidup dengan iman. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup berdasarkan iman dan bukan fakta? Apa artinya hidup dengan iman, berdasarkan iman dan bukan fakta? Yang pertama,
Arti pertama adalah Anda hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dan bukan karena melihat. Saya ulangi, apa artinya hidup berdasarkan berdasarkan iman dan bukan fakta? Yaitu yang pertama, saudara hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dan bukan apa yang saudara lihat. Halo, amin. Saudara, Paulus berkata, kita itu hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Coba kita akan lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 21. Kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 21. Dari 4 ayat ini, 1, 2, 3, 4 ya betul. Kita akan mendapatkan 3 poin apa artinya hidup berdasarkan iman dan bukan fakta. Coba kita baca ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham itu memutuskan. Dia belajar dari kesalahannya dan kali ini dia memutuskan untuk hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan dan bukan apa yang dia lihat. Saudara, bukan hanya Abraham, tapi Sarah juga bertobat. Buktinya di mana? Ibrani 11 dikatakan begini, saudara. Ibrani 11 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Karena iman, ia itu Abraham maksudnya. Dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Berarti Abraham dan Sarah itu mulai belajar hidup dengan imannya, bukan dengan fakta. Hidup berdasarkan iman dan bukan fakta. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham dan Sarah belajar dari kesalahannya dan kali ini dia belajar untuk hidup dengan imannya bukan dengan karena fakta. Lalu apa hidup berdasarkan iman? Apa arti hidup berdasarkan iman dan bukan fakta? Yang pertama adalah saudara, Anda harus belajar untuk hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang Anda lihat. Lalu amin. Saudara, dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, karena memang gak ada dasar untuk berharap. Secara medis, tubuhnya sudah lemah. Usianya sudah lanjut. Sarah juga sama. Jadi sebetulnya, dari logika apa yang dia lihat, sebetulnya tidak ada dasar untuk percaya. Pertanyaannya, lalu dikatakan namun Abraham berharap juga dan percaya. Dari mana? Walaupun gak ada dasar untuk berharap, dari apa yang dia lihat dari kondisi fisik dan kondisi biologisnya itu sudah gak mungkin. Tapi kok Abraham bisa berharap dan percaya? Dari mana iman ini muncul? Ternyata iman itu muncul, dia bisa tetap berharap dan percaya karena ini saudara. Karena menurut bahwa ia akan menjadi bapa baik bangsa menurut yang telah difirmankan. Saudara, jadi Abraham itu kali ini alih-alih dia itu menyesuaikan imannya dengan fakta, kali ini dia belajar untuk memusatkan perhatiannya kepada firman Allah. Dan dari situlah walaupun gak ada dasar untuk percaya, tapi tiba-tiba muncul iman. Dia percaya juga dan dia berharap juga. Katakan muncul iman. Tahukah saudara, iman itu bukan keyakinan di dalam pikiran. Banyak orang keliru. Keyakinan di dalam pikiran itu adalah apa yang Anda percaya, apa yang Anda bentuk, apa yang Anda setujui di dalam pikiran saudara.
Semua yang Anda bentuk, Anda percayai ini, Anda ungkapkan melalui rasio. Tapi iman itu bukan keyakinan yang ada di dalam pikiran kita. Iman itu adalah keyakinan yang muncul di dalam hati. Katakan keyakinan yang muncul di dalam hati. Makanya percuma kalau Anda itu menganggap iman itu sebagai usaha memaksa diri untuk meyakinkan diri. Itu nggak mungkin. Anda ngeden-ngeden, memaksa-maksa, yakin, imani. Karena apa? Keyakinan ini tidak muncul di pikiran. Iman itu adalah keyakinan yang muncul di hati. Karena Roma 10 berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut ia mengaku dan dibenarkan. Katakan dengan hati orang percaya. Jadi iman itu muncul, harus muncul itu di hati. Iman adalah sebuah keyakinan yang muncul di hati, bukan hanya sekedar di otak. Makanya saudara menemukan seringkali kita menjadi bingung. Satu kali saudara ada seorang ayah berkata, ya kalau engkau sanggup melakukan sesuatu tolonglah anakku. Yesus berkata, apa maksudmu jika engkau bisa? Yesus langsung berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Langsung ayah ini berkata, tolonglah aku percaya, tapi tolong aku yang gak percaya ini. Sebetulnya dia percaya atau gak percaya sih? Dia percaya, tapi itu cuma sebatas di keyakinan di pikirannya, tapi dia sebetulnya tidak betul-betul yakin di dalam hatinya. Maka dia ngomong, aku percaya, tapi aku gak percaya. Tolong aku yang ragu-ragu ini. Saudara, dengan kata lain, saudara harus mulai hari ini kalau Anda mau hidup berdasarkan iman, saudara harus memusatkan perhatian saudara kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang Anda lihat. Karena ketika Anda memusatkan perhatian kepada apa yang Tuhan katakan, dari situlah baru muncul yang namanya iman atau keyakinan di dalam hati. Katakan amin. Jadi Anda tidak berusaha meyakinkan diri. Imani aja. Kadang-kadang kita memberikan nasihat, imani Pak, imani Bu. Lalu Anda ngeden-ngeden berusaha untuk yakin. Tidak, iman itu bukan hasil usaha Anda memaksa diri untuk yakin. Iman itu pemberian, iman itu anugerah, katakan amin. Jadi iman itu dengan sendirinya muncul sebagai akibat Anda mendengar firman. Karena Roma 10 berkata, saudara, iman timbul karena pendengaran dan karena pendengaran akan firman Kristus. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, Anda mulai memutuskan kalau Anda mau hidup dengan iman, Anda harus putuskan mulai hari ini, Anda hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Anda memusatkan perhatian bukan dari apa yang Anda lihat, keadaan atau situasi yang Anda lihat, tapi dari apa yang firman katakan. Saudara, dari situlah muncul iman. Makanya Abraham itu awalnya gak ada dasar untuk berharap. Secara kasat mata, apa yang dia lihat gak ada dasar untuk berharap. Tapi kenapa kok tiba-tiba Abraham bisa berharap dan percaya? Karena ternyata dia memusatkan perhatian kepada apa yang telah difirmankan. Makanya muncul iman atau keyakinan di dalam hatinya. Katakan amin. Nah banyak orang gak mengerti cara kerja iman, makanya mereka berusaha untuk meyakinkan diri. Saudara, mereka berusaha untuk meyakinkan diri, yang terjadi malah frustasi. Aku coba untuk yakin tapi kok aku gagal. Karena keyakinan itu gak akan muncul di hati saudara dengan Anda memaksakan diri. Tapi keyakinan baru muncul ketika Anda fokus memusatkan perhatian kepada apa yang Tuhan katakan. Halo amin. Dari sini Anda bisa tahu bahwa iman itu bukan ilusi. Iman itu bukan sesuatu yang samar-samar yang kita gak bisa pegang. Iman itu sederhana juga gak rumit. Iman itu nyata, katakan nyata. Bahkan Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Faith is the substance, things we hope for.
Iman adalah substansi, sesuatu yang real. Keyakinan yang muncul di dalam hati saudara. Dan iman adalah bukti, evidence. Anda belum melihatnya, tapi kalau Anda punya iman, Anda punya bukti bahwa Anda sudah memilikinya. Iman itu percaya. Ketika ada iman dalam hati Anda, muncul dalam hati, Anda itu seolah-olah sudah memegang sesuatu yang Anda harapkan, sesuatu yang Anda belum lihat. Memegang itu. Memegang di mana? Di alam rohani. Lalu Anda memegang apa yang Anda butuhkan itu, menariknya ke alam nyata. Itu iman. Makanya iman itu adalah dasar, itu seperti alat penerima, kontainer untuk menerima sesuatu yang ada di alam rohani. Tahukah saudara, semua apa yang Anda butuhkan, keselamatan, kekuatan, damai sejahtera yang Anda butuhkan, pertolongan, mujizat, kesembuhan, itu letaknya ada di alam rohani. Tuhan sudah sediakan itu, Efesus 1 ayat 3. Anda sudah menerima spiritual blessings in the heavenly places. Anda sudah menerima berkat rohani di alam sorgawi. Itu nggak kelihatan, saudara. Anda nggak bisa melihatnya dengan mata jasmani. Anda hanya bisa mengambilnya itu dengan iman. Katakan amin. Tapi iman itu baru muncul ketika Anda memusatkan perhatian kepada firman. Ini loh hebatnya. Saudara, Alkitab katakan iman itu timbul karena pendengaran dan pendengaran karena firman. Konteks ayat itu adalah keselamatan. Jadi, firman itu akan melahirkan iman dari apa yang dijanjikan oleh firman itu. Saya ulangi. Firman akan melahirkan iman dari apa yang dijanjikan di dalam firman itu. Kalau firman itu menjadikan keselamatan, waktu Anda dengar akan menciptakan iman untuk apa yang dijanjikan firman itu, yaitu keselamatan. Kalau firman itu bicara tentang kesembuhan, maka firman kesembuhan itu akan melahirkan iman untuk menerima kesembuhan itu. Firman selalu melahirkan iman. Saudara, itu bukan usaha untuk Anda ngeden-ngeden. Berusaha meyakinkan diri. Bapak Ibu, begitu iman muncul, itu seperti Anda punya tangan rohani atau alat untuk menerima sesuatu yang Tuhan sediakan. Memegang apa yang Anda butuhkan, menariknya ke dunia nyata. That's faith. Iman juga dikatakan sebagai evidence. Ketika Anda punya iman, muncul iman, iman itulah bukti bahwa Anda sudah menerimanya. Walaupun tidak kelihatan. Seperti Anda beli sepeda. Anda sudah bayar, Anda sudah terima kwitansinya, tapi sepeda itu belum kelihatan karena baru dikirim 7 hari kemudian. Anda pulang, saudara, ketika Anda ditanya, sudah punya sepeda? Sudah. Anda punya keyakinan. Dari mana keyakinan itu? Karena Anda punya bukti kwitansi. Sudah lunas. Tapi sepedanya kelihatan nggak? Belum kelihatan karena belum dikirim. Tapi Anda berjalan dengan keyakinan Anda sudah punya sepeda. Dari mana? Evidence itu. Berupa kwitansi. Saudara, Anda beli rumah. Saudara, rumahnya belum dibangun, tapi Anda sudah bayar lunas. Baru dibangun itu baru bulan depan, selesainya 2 tahun kemudian. Saudara, Anda punya surat hak miliknya. Anda jalan seperti sudah punya rumah, padahal rumahnya belum kelihatan. Dari mana? Karena Anda punya bukti surat hak milik itu. Saudara, ketika Anda punya iman, saudara, muncul iman di hati, imanlah bukti bahwa Anda sudah memiliki walaupun itu belum kelihatan. Katakan amin. Faith is the substance and faith is the evidence. Makanya, kalau Anda mau hidup dengan iman, pertama-tama Anda harus hidup dari apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang Anda lihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Halo amin, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, coba kita lihat ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Roma 4, kita baca ayat yang ke sekarang 19. Dikatakan begini, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia sadar
faktanya. Ia mengetahui faktanya bahwa dia sudah umur 100, dia sudah nggak bisa punya anak, Sarah juga sudah rahimnya tertutup. Poin kedua, saudara, apa artinya hidup berdasarkan iman dan bukan fakta? Artinya apa? Saudara tidak menyangkali fakta, tapi saudara menghadapi fakta itu dengan iman. Saya ulangi, saudara tidak menyangkali fakta yang ada, tapi saudara hadapi itu dengan iman. Banyak orang itu keliru, menyangka bahwa beriman itu berarti Anda menyangkali fakta yang ada. Ketika Anda sakit, Anda berkata, enggak sakit kok. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda berpura-pura seolah-olah enggak ada masalah. Enggak, aku enggak punya masalah. Itu bukan iman, itu denial namanya. Saudara, ketika Anda terlilit hutang, Anda berkata, enggak, aku enggak punya utang. Bapak Ibu, beriman itu bukan berarti Anda menyangkali. Tapi ketika Anda punya iman, itu berarti saudara tidak menyangkali fakta. Kalau sakit bilang sakit, kalau punya utang bilang punya utang. Kalau saudara menghadapi kesulitan bilang Anda sedang dalam kesulitan. Tapi saudara menghadapi fakta itu dengan iman. Jadi apa maksudnya? Saudara tidak menyangkali fakta, tapi saudara tidak tunduk kepada fakta. Saudara yang menghadapi fakta itu dengan iman saudara. Dokter berkata mungkin memberikan Anda vonis. Anda tidak berkata, oh enggak, itu dokter salah ngomong. Enggak, saudara. Yes, memang aku didiagnosa seperti ini, tapi Anda tidak tunduk kepada vonis itu. Anda hadapi itu dengan iman saudara. Halo, amin. Karena begini, karena Yesus sendiri berkata, di dalam dunia engkau akan menderita kesusahan. Tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Di ayat yang lain, saudara, firman Tuhan berkata, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita untuk mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Berarti semua orang yang lahir dari Allah bisa menjadi conqueror, bisa menjadi overcomer. Kata mengalahkan di situ itu pakai kata conquer, terjemahan yang lain pakai kata overcome. Berarti di dalam dunia itu ada kesulitan, ada godaan, ada tantangan. Saudara, penuh dengan ketidakpastian, itu faktanya di dalam dunia itu. Yesus gak pernah berjanji dunia itu akan cerah selalu. Gak akan ada hujan, gak akan ada panas. Semuanya mudah bagi kita, no. Yesus sendiri berkata, akan ada air mata selama Anda di dunia. Akan ada masalah, kesulitan yang akan Anda hadapi. Tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Dan semua orang yang lahir dari Allah akan mengatasi, akan mengalahkan, overcome, akan conquer, menaklukkan dunia. Atau mengalahkan, menaklukkan, menghadapi keadaan saudara. Melalui apa? Iman kita, kata Alkitab. Katakan amin. Berarti kita dipanggil untuk menjadi conqueror, menjadi overcomer. Kita dipanggil untuk menghadapi fakta kita, keadaan kita. Kita dipanggil untuk mengalahkannya dengan atau melalui iman. Katakan amin. Jadi apa yang harus Anda lakukan, saudara? Anda harus hidup di satu titik di mana Anda tidak lagi dikuasai dengan apa yang Anda lihat dan rasakan dari panca indera saudara, tapi Anda harus hidup dikuasai oleh firman. Itu satu-satunya cara Anda menghadapi fakta. Jadi Anda harus sampai di satu titik, melatih panca indera Anda untuk lebih sensitif kepada firman dan janjinya, bukan lebih sensitif kepada fakta. Katakan amin. Saya jelaskan, saudara. Saya jelaskan. Dulu waktu saya awal-awal menikah dan pergi ke rumah mertua, saudara, itu rumah istri saya.
Itu rumahnya itu di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bisa dikatakan itu desa bukan kota. Jadi rumahnya itu di bawah itu ada toko bangunan. Ya, dulu mertua saya itu dokter gigi. Jadi ada rumah lantai 2, di belakang itu saya tidur di kamar belakang setelah saya menikah. Dan rupanya di belakang itu masih ada halaman, di belakangnya lagi, saudara, itu ada rel kereta api. Setiap malam, setiap kali kalau kereta lewat, saya terbangun. Tapi istri saya bablas terus. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa hidup bertahun-tahun seperti itu. Jadi dia telah belajar mengabaikan suara kereta api. Tapi begitu waktu bayi kami itu masih kecil, waktu bayi kami itu gitu nangis dikit gitu ya, matanya langsung melek. Itu Pastor Lena. Padahal suara bayi sama suara kereta lebih kenceng suara kereta. Kenapa? Itu dekat palang. Jadi tiap kali kalau mau lewat mendekati rumah, itu selalu menyembunyikan klaksonnya kereta itu loh. Itu kan kenceng karena persis di depan itu ada palangnya. Jadi selalu tiap kereta lewat itu selalu ada bunyi klaksonnya. Saudara, itu nggak bangun, tapi begitu suara kecil bayi, gitu langsung melek. Berarti istri saya telah belajar untuk lebih peka sama suara bayi dan lebih keras, lebih bebal sama suara kereta. Nah, saya kebalikannya. Kereta lewat saya gini, tapi kalau baby anak saya itu saya lempeng gitu. Kenapa? Ya itu karena apa? Saya merasa nanti kalau bayinya bangun pasti ada istri saya gitu ya. Tapi kalau kereta lewat, karena saya gak pernah hidup di belakang rel kereta api, tiap kali kereta lewat saya terganggu. Saudara, sama dengan kita, saudara. Kalau Anda mau menghadapi fakta dan tidak menyangkali fakta, saudara, Anda harus menjadi lebih keras kepada fakta dan Anda harus lebih peka sama firman. Anda harus lebih keras sama dunia jasmani dan Anda harus lebih lembut kepada dunia rohani atau supranatural. Katakan amin. Kalau Anda tipe orang yang lebih terpengaruh atau lebih dipengaruhi, lebih didominasi, lebih tergerak karena dunia fisik, saudara, pasti Anda akan lebih bebal sama yang namanya dunia rohani. Makanya kenapa ada banyak orang itu gak gampang percaya. Karena apa? Karena dia lebih mudah berhubungan dengan dunia natural ketimbang supranatural. Dunia natural ketimbang dunia supranatural. Spiritual, dunia rohani. Bapak Ibu, Anda harus melatih panca indera saudara. Iman itu gak denial, tapi Anda harus lebih digerakkan oleh firman Allah, oleh dunia rohani, ketimbang apa yang fakta katakan. Halo, amin. Anda tidak menyangkalinya, tapi Anda menundukkan itu, saudara. Kalau Anda nggak melatihnya, saudara akan terus-menerus jatuh dalam ketidakpercayaan. Itu pasti. Saudara, ketika Anda lihat keadaan dan sebagai ingat panca indera kita nggak boleh lebih dominan. Satu kali Dr. Paul Yonggi Cho itu menerjemahkan iman itu dengan kata-kata indera keenam. Jangan aneh-aneh ya. Oh kita indigo, enggak. Ini cuman untuk menggambarkan saudara itu orang yang lebih dipengaruhi oleh panca indera, mata, melihat, mendengar, mencium, mengecap dan merasakan, meraba. Atau Anda lebih digerakkan oleh indera yang keenam, bukan kelima, indera keenam namanya iman. Anda lebih digerakkan oleh mana? Saudara, Anda tidak menyangkali fakta, tapi iman saudara harus lebih dominan. Nah ini butuh dilatih, katakan butuh dilatih. Ibrani pasal 11 ayat 5 itu mengatakan panca indera, Ibrani 15 ya.
Panca itu pakai kata panca indera terlatih. Kita harus melatih, saudara. Khususnya indera rohani kita. Yaitu iman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena fakta itu akan kita lihat. Dan kita nggak diminta untuk denial terhadap fakta. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menghadapi fakta kita. Kita menundukkan fakta kita dengan iman kita. Halo, amin. Baru Anda bisa hidup berdasarkan iman dan bukan fakta. Apa yang lebih mendominasi Anda? Makanya Alkitab katakan, saudara, satu kali Yesus itu mengajar murid-muridnya. Saudara, ada seorang ayah tadi yang anaknya kerasukan, roh yang membisukan, membuat dia tuli, membuat dia keseret-seret, membuat dia epilepsi, dibanting ke air, dibanting ke api. Saudara, roh jahat yang satu ini sebetulnya sama dengan roh jahat yang lain. Enggak lebih kuat, enggak lebih itu. Cuman bedanya yang ini manifestasinya lebih kelihatan. Waktu dibawa ke murid-muridnya, murid-muridnya gagal. Waktu dibawa ke Yesus, sekali tengking langsung sembuh. Lalu murid-muridnya datang. Yesus tanya, kenapa kok aku gagal? Kenapa kami gagal? Yesus memberikan alasannya, karena kamu tidak percaya. Dengan kata lain, kamu ragu-ragu. Murid-murid itu bukan berarti nggak punya iman. Mereka sudah bergerak dalam kesembuhan, dalam kelepasan. Tapi kali ini, panca indera mereka lebih dominan. Mereka melihat roh jahatnya itu manifestasinya mengerikan. Dibanting-banting, epilepsi, ditarik di sini dan sebagainya. Roh jahat yang manifestasinya ditangkap oleh panca indera mereka, menyebabkan rasio mereka mulai berjalan, mata mereka mau melihat fakta yang ada, itu membuat mereka lebih sadar sama fakta ketimbang iman mereka. Jadi mereka jadi ragu-ragu, makanya waktu mereka tengking gak ada hasil. Lalu Yesus memberikan tambahan pengajaran, jenis ini gak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Apa maksudnya? Kalau engkau itu ketemu sama jenis masalah yang membuat Anda itu panca inderamu itu lebih dominan, memunculkan keraguan dan kebimbangan, fokuslah doa puasa. Karena ketidakpercayaanmu akan ditanggulangi lewat doa puasa. Karena waktu Anda berdoa dan puasa, Anda memfokuskan dirimu pada firman. Anda fokuskan dirimu kepada hadirat Allah. Fokuskan dirimu pada pribadi atau karakter Allah. Anda memfokuskan dirimu, memfokuskan perhatian kepada janji Allah. Saudara. Dan esensi dari puasa itu adalah menyangkali panca indera, saudara. Kemarin waktu puasa Ramadan saya ikut puasa, saudara. Jamnya beda karena saya Kristen. Tapi saya ikut. Nggak lengkap 30 hari gara-gara pergi ke mana? Bersama dengan gembala regional yang lain liburan ke Bangkok. Jadi sempat bolong berapa, pokoknya nggak penuh 30 hari. Kalau Anda jarang berpuasa, coba Anda puasa pertama. Pasti kampung tengah itu memberontak, panca inderamu memberontak. Hei, siapa kamu ngatur-ngatur? Ayo sana antri makan bakso. Anda harus belajar tundukkan. Anda nggak lagi didominasi oleh nafsu makan atau rasa lapar. Enggak, aku akan tetap puasa. Aku akan fokus kepada firman. Aku akan terus masuk dalam hadirat Allah. Lama-lama, saudara, Anda akan berkata, hai panca indera, kamu yang tunduk. Bukan sebaliknya. Bukan panca indera yang mengendalikan kita. Katakan amin. Kalau Anda nggak pernah puasa, lihat waktu Anda mulai puasa, 1 minggu pertama migrain, sakit kepala. Karena apa? Panca inderamu akan mencoba mengendalikanmu. Supaya apa? Jangan puasa. Jangan masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan fokus berdoa. Tapi waktu Anda belajar menundukkan, saudara, enggak, aku tetap komitmen. Aku akan tetap berpuasa. Ketika Anda mulai menyangkali panca indera Anda mulai lebih peka kepada dunia rohani. Katakan amin. Apa yang ada di dalam dunia rohani? Hadirat Allah, penyertaan Allah, janji Allah, firman Allah, kuasa Allah. Saudara, ketika Anda mulai fokus kepada itu, Bapak Ibu,
Anda nggak menyangkali fakta, tapi Anda didominasi oleh dunia rohani. Baru Anda bisa menundukkan yang namanya fakta. Halo, amin. Disinilah banyak orang gagal. Waktu dia terima janji Allah, iman muncul di dalam hatinya. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau akan sembuh. Muncul iman kesembuhan di hati. Waktu dia ucapkan, aku percaya aku sembuh. Tapi tiba-tiba, kok masih nyeri? Kok gejalanya belum hilang? Lalu tiba-tiba apa? Semudah membalikkan telapak tangan, Anda mulai didominasi oleh apa yang Anda rasa di tubuh ini. Lalu Anda berkata, oh firman Tuhan gak berlaku bagiku. Buktinya apa? Gak terjadi. Itu bukti bahwa Anda lebih banyak dipengaruhi oleh fakta. Apa yang Anda rasa, Anda dengar, Anda lihat di tubuh Anda. Anda punya utang, lalu Anda menerima janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Tapi begitu Anda lihat rekening, kok masih tetap tagihannya gede. Logika Anda mulai jalan. Tiba-tiba muncul keraguan. Berarti Anda lebih didominasi oleh fakta. Bukan iman Anda. Tiba-tiba muncul keraguan. Selama-lamanya akan Anda double-minded terus. Double-minded itu bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Iman itu selalu single-minded. Katakan amin. Anda percaya kita punya kuasa kesembuhan. Tapi waktu doakan kesembuhan, sembuh enggak ya? Itu double-minded. Percaya ada kuasa di dalam diri kita untuk menyembuhkan karena Roh Kudus. Tapi waktu mau doakan, sembuh enggak ya? Itu double-minded. Bercabang hatimu. Pikiranmu double. Iman itu single. Katakan single. Amin. Arti yang ketiga. Saudara. Apa artinya hidup dengan iman, berdasarkan iman dan bukan fakta? Yaitu keputusan Anda, sikap Anda, dan apa lagi? Keputusan, sikap, tindakan Anda, itu akan dikendalikan oleh janji Tuhan, bukan dikendalikan oleh situasi. Maksudnya bagaimana? Pertama, ya dikatakan apa saudara? Keputusan Anda. Waktu Yesus mendatangi murid-murid berjalan di atas air, mereka kan panik. Waktu lihat Yesus bukannya, oh itu Yesus, malah itu hantu. Mereka gak percaya bahwa itu Yesus. Yang ketambah panik, tambah teriak-teriak. Lalu Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Saudara, kenapa kok Yesus berkata tenanglah? Kalau memang Yesus itu hanya kepengen mereka tenang, harusnya badainya redakan dulu baru mereka tenang. Banyak orang berkata, aku baru tenang setelah masalahku selesai. Tapi Yesus berkata, tenanglah walaupun badai masih mengamuk. Berarti ini adalah sebuah keputusan iman. Katakan amin. Keputusan mereka bukan dikendalikan oleh situasi. Mereka itu menang dulu di dalam, baru mereka akan menang di luar. Mereka itu diajar oleh Tuhan untuk bagaimana berespon di dalam iman. Sehingga keputusan mereka itu menjadi tenang dan percaya dulu. Makanya Alkitab katakan kalau engkau itu tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi firman yang lain berkata, saudara dikatakan dengan tenang dan percaya disitulah letak kekuatanmu. Kalau engkau tawar, kecil kekuatanmu. Tapi kalau engkau tenang dan percaya, dari mana Anda bisa tenang? Waktu Anda masuk di dalam iman. Sehingga kalau Anda hidup berdasarkan iman, Anda akan tenang walaupun badainya masih berkecamuk. Anda tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan kepanikan dan ketakutan. Bapak Ibu, itu artinya Anda hidup oleh iman dan bukan oleh fakta. Lalu yang kedua dikatakan sikapmu juga akan dikendalikan. Saudara, maksudnya bagaimana? Iman itu selalu berkata terima kasih. Jauh sebelum dia melihat jawaban doa. Itu iman. Iman itu bersyukur dulu sebelum melihat mujizat terjadi.
Karena iman itu melihat dulu jawaban doa, menerima dulu, baru melihatnya. Makanya kitab Markus coba kita baca beberapa ayat. Coba kita baca sama-sama, saudara. Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Makanya iman itu bersyukur dulu, katakan amin. Sebelum jawaban doa datang. Karena dia sudah percaya bahwa aku menerimanya, maka dia terima kasih Tuhan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, makanya sikap Anda juga akan mencerminkan iman Anda. Kalau Anda hidup dengan iman, Anda akan penuh dengan ucapan syukur. Walaupun badainya masih berkecamuk, utangnya masih belum lunas, penyakitnya mungkin belum sembuh, tapi waktu iman itu beroperasi, Anda hidup berdasarkan iman, saudara, maka sikapmu pun akan dikendalikan oleh janji Tuhan dan bukan situasi. Saudara, bukannya mengeluh, menyalahkan keadaan, menggerutu, tapi Anda terima kasih ya Tuhan, Engkau sedang bekerja. Ketika penundaan terjadi, kenyataan berbalik dengan dengan janji Allah, Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, jawaban doa sedang on the way. Mujizat sedang on the way. Anda bersyukur dulu, katakan amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sedang merencanakan, Engkau sedang bekerja di balik layar. Halo amin. Ketika Tuhan menunda, Anda nggak akan berkata, Tuhan menolakku. Tuhan jahat. Tuhan gak peduli. Tuhan gak mengasihiku. Tuhan pilih kasih. Yang lain doanya dijawab, aku kok enggak. Saudara, tapi sikap Anda akan terima kasih ya Tuhan. Jawaban doaku sedang on the way. Terima kasih karena aku percaya aku sudah menerima. Banyak orang itu menyangka doanya dijawab itu karena banyaknya tangisan. Makanya ada orang itu, Tuhan bukan berarti kalau Anda menangis dengan tulus, Tuhan itu melihat air mata saudara. Tapi ada orang itu merasa bahwa kalau aku menangis, merengek-rengek, meraung-raung, dengan aku tambahkan mengemis-ngemis, mungkin Tuhan akan berbelas kasihan. No, Tuhan tidak meresponi emosi. Tuhan meresponi iman, katakan amin. Jadi berhentilah mengemis-ngemis, berhentilah saudara itu meraung-raung, sebaliknya dengan tenang dan iman, mintalah dengan keyakinan dan percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Katakan amin. Saudara, waktu Anda berdoa, percayalah walaupun belum datang itu jawaban doa, tapi terima kasih ya Tuhan, mujizatku lagi on the way. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sedang bekerja. Itu belum terjadi, tapi syukur sudah mendahului. Katakan amin. Lalu perkataan saudara, itu juga akan mengikuti. Coba lihat ayat berikutnya dari Roma. Pasal tadi 4, kita baca di ayat berapa sekarang? Roma 4, ayat yang coba kita baca 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan, katakan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengan kata lain keputusannya, sikapnya, semuanya. Saudara mengikuti apa yang Tuhan janjikan. Dengan penuh keyakinan. Saudara, hatinya itu gak ada kebimbangan. Bapak Ibu, Abraham pernah gagal, tapi kali ini dia belajar untuk apa saudara? Semua keputusan, sikapnya, semua perkataannya, itu disesuaikan dengan janji Allah. Dikendalikan oleh janji dan bukan situasi. Apa yang dilakukan Tuhan? Ganti nama. Abram bukan lagi Abram. Abram itu bapak yang ditinggikan. Abram itu bapak banyak
bangsa. Sarah bukan lagi princess, tapi ibu banyak bangsa. Coba bayangkan kalau Abraham dan Sarah itu jadi tetanggamu. Mulai kali ini panggil opa, bapak banyak bangsa. Panggil oma, ibu bangsa-bangsa. Kita berpikir ini sudah gendeng. Kasihan ya, sudah tua begitu saking kepengennya sampai kena sekernya. Atau kena LED-nya. Kejiwaannya terganggu, mereka sampai ganti nama. Sudah nenek reyot masih ngomong, aku ibu banyak bangsa. Aduh kasihan mereka. Itu sudah tua 100 tahun masih ngomong bapak banyak bangsa. Kasihan ya mereka ini. Saking halunisasi atau halusinasi. Mereka punya potensi diolok-olok, ditertawakan. Tapi mereka tetap nurut, mereka memanggil dirinya seperti apa yang janji Tuhan katakan. Katakan amin. Perkataannya disesuaikan bukan dengan fakta, tapi dengan janji Allah. Saudara, diuji waktu beneran sudah lahir, ujian gak berhenti di situ. Waktu sudah menginjak remaja, Tuhan berfirman, persembahkan di atas gunung. Saudara, waduh, kan janji Tuhan ini akan jadi, dari Ishak ini akan muncul banyak bangsa. Kok sekarang malah disuruh bunuh, dipersembahkan. Tapi Abraham taat. Lihat keputusannya disesuaikan oleh janji Allah. Enggak pakai menunda, langsung dia firman Tuhan katakan di kitab Ibrani, dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Saudara. Lalu apa yang terjadi? Begitu sampai di lereng, ya dia ngomong begini sama bujangnya. Bujang, kamu tinggal di sini, aku sama anakku akan pergi sembahyang, nanti kami akan kembali. Loh, kok bisa dia ngomong kami akan kembali? Kalau satu dipersembahkan berarti yang balik satu. Tapi Abraham berkata, kami akan kembali. Halo, amin? Kata-katanya dikendalikan oleh janji, bukan situasi. Yang terakhir, Ishaknya nanya, Pak, sudah ada tali, pisau, sudah ada kayu bakarnya. Korbannya mana? Enggak dikatakan Abraham, kamu nak, gitu enggak dikatakan begitu. Tapi apa yang Abraham katakan? Tuhan menyediakan. Tiba-tiba mereka ngelihat di situ ada kambing nyangkut. Itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan di situ. Saudara, enggak tiba-tiba nongol, muncul. Karena memang Tuhan sudah sediakan. Tapi Abraham itu tidak menyesuaikan dengan fakta. Karena faktanya dia disuruh sembelih. Tapi dia ngomong, siapa, mana korbannya, kok gak ada kambing dombanya? Abraham tidak berkata, nak sebetulnya kamu. Enggak. Tapi Tuhan sediakan. Dengan kata lain, dia sesuaikan perkataannya dengan janji Allah dan bukan keadaan. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bagi